Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu lagi dan membahas tentang isi dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau Permen LH nomor 3 tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita pada hari ini pemahaman yang baik di dalam mencerna Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2008 dan diberikan kecerdasan di dalam membedah isi dari Permen LH ini. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian dan klasifikasi B3 secara umum dan kita telah menyelesaikannya, dan pada sesi ini kita masuk ke dalam lampiran dari Permen LH nomor 3 tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Pada sesi ini kita akan membahas tentang yang pertama itu adalah pengetahuan, yang kedua itu adalah simbol, bagaimana membuat simbol atau bentuk dasar, baik ukuran dan bahan yang digunakan pada pembuatan simbol tersebut. Kita masuk terlebih dahulu pendahuluan dari lampiran ini. Di sini disebutkan bahwa pengelolaan, lihat di sini ya, pengelolaan B3 yang mencakup kegiatan menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan atau membuang B3. Berarti di sini ada berapa? Satu, menghasilkan. Yang kedua, setelah menghasilkan dia mengangkut. Setelah mengangkut dia juga mengedarkan, lalu menyimpan juga. Yang kelima, menggunakan dan atau membuang B3. Nah, berarti kalau kita yang mana? Mungkin bagi yang menghasil B3, untuk yang memproduksi B3, 6-6-nya ini mereka lakukan. Sedangkan kita sebagai masyarakat biasanya kita itu hanya yang mana? Hanya menyimpan, lalu menggunakan atau membuang B3. Misalnya kita membeli obat serangga atau obat nyamuk. Berarti ketika obat nyamuk ini kita beli, berarti kita menyimpan obat nyamuk tersebut, lalu kita menggunakan obat nyamuk tersebut, dan lalu kita membuang obat nyamuk tersebut. Berarti kita termasuk pengelola B3. Jadi setiap masyarakat itu berkewajiban, atau setiap masyarakat itu termasuk dari pengelola B3. Nah, di sini disebutkan lagi harus dilakukan secara baik dan benar. Nah, ini juga. Jadi setiap pengelola B3 itu harus dilakukan secara baik dan benar sehingga penggunaan dan penanganan B3 tersebut akan aman bagi pengguna dan tidak mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup lainnya. Jadi ketika kita membeli bahan B3, baik obat nyamuk atau pembersih lantai atau kamar mandi, WC yang memiliki misalnya ada HCl-nya di sana. HCl-nya untuk membersihkan kerak kamar mandi. Nah, itu kita harus apa? Harus melakukannya dengan secara baik dan benar sehingga penggunaan dan penanganan B3 tersebut aman bagi kita sendiri sebagai pengguna dan juga lingkungan kita tidak tercemari akibat penggunaan pembersih lantai atau WC tadi atau obat nyamuknya. Misalnya terminum oleh makhluk hidup yang ada di rumah kita, misalnya ada kucing atau ada makhluk hidup lainnya, misalnya yang ada yang melihara anjing, berarti terminum atau termakan oleh anjing
tersebut. Nah, ini juga kita harus secara baik dan benar melakukan penggunaan dan penanganan B3 tersebut. Nah, selanjutnya dijelaskan juga salah satu hal penting dalam pengelolaan B3 adalah pemberian simbol dan label. Jadi ketika kita menyimpan, menggunakan, atau membuang, itu simbol atau labelnya itu harus ada. Kecuali ketika kita ingin menggunakan lagi botol kemasan, misalnya botol kemasan tadi pembersih lantai atau pembersih WC. Nah, kita ingin menggunakan lagi, maka yang dilakukan adalah kita bersihkan dulu secara baik botol tersebut. Ketika botol tersebut telah yakin kita bebas dari isinya, isi dari pembersihnya, misalnya pembersih WC atau B3-nya, maka ketika kita telah yakin kemasan botol itu telah bersih, maka boleh botol tersebut atau label atau simbol dari kemasan pembersih WC tersebut kita copot. Bila belum masih mengandung B3 atau pembersih WC masih ada di sana, kita belum membersihkan, maka label dan simbol ini jangan kita copot. Nah, itu ya. Pemberian simbol dan label sangat penting untuk mengidentifikasi sekaligus mengklasifikasi B3. Nah, juga yang nantinya akan sangat berguna sebagai informasi penting dalam pengelolaannya. Nah, makanya tadi ketika kemasan kosong, kemasan yang habis, misalnya kemasan pembersih WC itu habis, jangan sampai kita label atau simbolnya dari kemasan WC tersebut kita hilangkan. Karena kenapa? Karena itu adalah informasi penting bagi pengelolanya bagaimana cara mengelola botol bekas B3 tadi atau botol LB3, limbah B3 tersebut. Identifikasi yang digunakan untuk penandaan B3 terdiri dari dua jenis. Nah, ada dua jenis untuk penandaan B3, yaitu yang pertama adalah simbol dan label. Nah, inilah cara mengidentifikasi dari klasifikasi B3 tadi, bisa menggunakan simbol dan label. Nah, kita bahas terlebih dahulu di sini simbolnya. Bagaimana simbol B3? Yang pertama, kita membahas bentuk dasar, ukuran dan bahan dari simbol tersebut. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini, gambar A, bentuk dasarnya itu adalah segi 4 yang berbentuk belah ketupat, yang mana garisnya ini berwarna merah, dan panjangnya ini, panjang setiap sisinya itu adalah 25 cm, dan sudutnya di sini simbol berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga berbentuk belah ketupat. Berarti misalnya ini dia itu adalah segi 4 ya. Segi 4 ya. Ini terlalu. Nah, segi 4 ini diputar 45 derajat. Sehingga bentuknya seperti ini. Berarti yang 45 derajat itu adalah ini ya. 45 derajat. Dan diputar ke bawah. Kok persen ini ya? Derajat ini ya. 45 derajat. Berarti kalau ini digaris seperti ini, sudutnya ini juga 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Ini juga ketika kita potong, sudut ini 45, sudut ini 45. Begitu juga seterusnya. Ini kita lihat untuk berbentuk bujur sangkar seperti ini yang diputar 45 derajat atau belah ketupat ya, sehingga berbentuk belah ketupat berwarna
berwarna dasar putih. Jadi yang warna dasar ini, yang background-nya itu warna putih, dan garis tepinya, belah ketupatnya berwarna merah. Ini berwarna merah ya. Ini berwarna merah, background-nya berwarna putih. Di sini disebutkan lagi, simbol yang dipasang dalam kemasan disesuaikan dengan ukuran kemasan. Jadi juga kemasannya juga dilihat juga. Kalau kemasannya kecil, ya simbolnya yang dipasang juga sesuai dengan ukuran kemasan. Sedangkan simbol pada kendaraan pengangkutan, kendaraan pengangkut, dan tempat penyimpanan kemasan B3 minimal berukuran. Di sini minimalnya berukuran 25 tadi ya, 25 cm dikali 25 cm, 25 cm, 25 cm. Ini khusus untuk apa? Untuk kendaraan pengangkut. Kendaraan pengangkut dan tempat penyimpanan kemasan. Tempat, ingat ya, tempat penyimpanan, bukan tempat penyimpanannya, bukan kemasannya, bukan botolnya. Botol, misalnya ya, bukan botolnya, tapi tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya seperti apa? Seperti gedung, tempat penyimpanan B3 tersebut. Nah, itu atau etalasenya, atau juga lemarinya. Tempat penyimpanan kemasan B3 itu. Jadi di sini juga disesuaikan untuk yang kemasannya. Kalau kemasannya kecil berarti ya ukurannya diperkecil. Bisa jadi misalnya 2,5 cm kali 2,5 cm. Jadi sesuai dengan kemasan yang digunakan. Di sini juga disebutkan simbol harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap air. Nah, bahan untuk membuat simbol ini itu adalah tahan terhadap air, goresan, dan bahan kimia yang akan mengenainya. Warna simbol untuk, jadi di sini air 1, 2 goresan, 3 bahan kimia. Bahan kimia yang tempat menempelnya, misalnya kalau botolnya itu adalah isinya adalah HCl, jadi bahannya ini tahan terhadap HCl tadi, atau asam sulfat, H2 sulfat. Berarti bahan yang digunakan untuk membuat simbol ini adalah bahan yang sesuai dengan, kalau ketika tertumpah atau mengalir HCl-nya atau asam sulfatnya ke bagian dinding botol, nah mengenai simbol atau label, maka simbol atau label itu tidak rusak karena bahan kimia tersebut. Warna simbol untuk dipasang di kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun harus dengan cat yang dapat berpendar atau fluorescent skin. Jadi di sini maksudnya apa? Bahannya itu ya tidak mudah pudar lah, itu berpendar tadi, tidak mudah pudar. Untuk apa? Untuk yang dipasang di kendaraan pengangkut. Pengangkut B3. Sama ya, pokoknya intinya adalah untuk membuat atau bahan dari pembuatan simbol atau label itu yang pertama tahan terhadap air, yang kedua goresan, yang ketiga bahan kimia, atau yang tadi yang di sini kalau untuk kendaraan ya tahan terhadap pemudaran dari cat yang digunakan tadi. Demikian untuk pembahasan dari simbol dan label. Selanjutnya kita akan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan untuk jenis simbol B3 dan akan kita detailkan apa saja klasifikasi B3 dari jenis simbol B3 ini. Jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mendetailkan jenis simbol B3 dan maksud dari klasifikasi B3 yang ada dalam peraturan Permendahan nomor 3 tahun 2008. Bila ada pertanyaan untuk sesi ini, silakan ditanya di kolom komentar di video bawahnya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.